seorang prajurit khusus yang merahasiakan identitasnya bekerja sebagai penjaga keamanan, dan baru saja menjabat, sudah menarik perhatian CEO wanita dan menggantikan mempelai pria. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu lajang? Nikahi aku. Bahkan sebagai penjaga keamanan kecil, dia sangat berprinsip dan tidak bisa menyerah hanya karena pihak lain adalah CEO wanita. Aku, Shen Jingyu, dengan wajah dan tubuh seperti ini, apa yang membuatmu tidak puas? CEO wanita tidak menyangka bahwa dia, yang bernilai triliunan, akan diremehkan oleh seorang penjaga keamanan kecil, yang membuatnya langsung meragukan hidupnya. Tetapi hari ini pernikahan harus tetap dilanjutkan, jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan berhenti. Manajer menyuruh asisten membayar sopir taksi, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada yang muncul. Tepat ketika dia bingung, Hirensin dari grup Han tiba-tiba muncul, dia terlihat memegang berlian kara, berlutut dengan satu kaki untuk melamar Shen Jingyu. Siapa sangka semua ini adalah rencananya di belakang layar. Hirensin menyukai Shen Jingyu, tetapi lebih menghargai grup Shen di belakangnya. Dia diam-diam mengancam, membujuk mempelai pria untuk melarikan diri, bahkan memukul sopir taksi hingga pingsan, hanya agar Shen Jingyu tidak punya pilihan lain selain dirinya. Namun, pada akhirnya Shen Jingyu dengan tegas menolaknya. Hirensin tahu bahwa dia tidak punya jalan kembali. Jika dia tidak menikah hari ini, dia harus menyerahkan hak pengelolaan perusahaan. Jadi, dia tidak lagi berpura-pura tetapi langsung berhadapan. Shen Jingyu melihat pihak lain begitu tidak tahu malu, bersiap untuk bertarung sampai akhir, bagaimanapun tidak akan menikah. Tepat ketika dia akan pergi, dia dihentikan oleh seseorang. Hirensin memperingatkannya untuk tahu batas. Dia bisa berdiri di sini hari ini karena keluarga Shen telah mengizinkannya. Tepat ketika dia yakin akan kemenangannya, pengawalnya dipukul jatuh ke tanah oleh seseorang, diikuti oleh penampilan tampan Zhao Wudi. Maaf, saya terlambat. Hirensin sangat marah hingga wajahnya membiru. Melihatnya berjalan santai ke depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyindir. Jangan berpikir hanya karena kamu tahu beberapa trik, kamu bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Tidak ada yang bisa merebut orang dari tanganku. Hirensin, Zhao Wudi menantang, kalau begitu aku akan memecahkan rekor ini. Setelah berbicara, dia tidak lagi memandang Hirensin, mengambil buket bunga yang dijatuhkan Shen Jingyu, sudah siap menjadi mempelai pria, secara aktif merangkul pinggang lawan dan pergi. Namun, gelombang belum mereda sudah timbul lagi, kedua orang itu baru saja sampai di pintu gereja ketika dihentikan oleh paman dan paman Shen Jingyu. Mereka segera meminta Shen Jingyu untuk membatalkan pernikahan. Shen Jingyu tentu saja tidak mau, untuk mempertahankan aset kakaknya, dia dengan tegas mengatakan kepada pamannya bahwa, sejak dia memutuskan untuk memilih Zhao Wudi, maka dia adalah menantu keluarga Shen. Pamannya menyindir bahwa nama mempelai pria Zhao Wudi baru saja ditempel. Dia hanya pengganti, dan pintu keluarga Shen tidak bisa dimasuki sembarang orang. Shen Jingyu baru saja akan membantah ketika dia dihentikan oleh Zhao Wudi, yang menyatakan bahwa dia sudah lama diam-diam mencintai Shen Jingyu, tahu jam berapa dia bangun, jam berapa dia tidur, apa yang dia suka makan, apa yang dia benci makan, suka kucing tetapi alergi bulu kucing. Setiap malam sebelum tidur harus berlatih yoga, suka membaca novel Kafka dan paling membenci buku-buku tentang kesuksesan. Shen Jingyu tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengarkan. Yang tidak dia ketahui adalah Zhao Wudi adalah seorang prajurit khusus yang luar biasa. Selama misi, kecelakaan tak terduga terjadi dan kakak laki-lakinya dengan berani menyelamatkan Zhao Wudi. Sebelum meninggal, kakak laki-laki Shen Jingyu meminta Zhao Wudi untuk menjaga adik perempuannya. Sejak saat itu, Zhao Wudi mulai melindunginya secara diam-diam setiap hari. Di hadapan kekasaran kedua orang itu, Zhao Wudi tidak peduli sama sekali, tetapi hanya maju dan mengucapkan beberapa kata. Tak disangka, detik berikutnya, paman Shen Jingyu mengubah sikapnya, mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Shen Jingyu melihat kedua orang itu pergi dengan tidak percaya, baru saja akan menanyakan keraguannya kepada Zhao Wudi ketika pengumuman untuk mempelai pria dan wanita masuk ke aula pernikahan terdengar. Shen Jingyu terpaksa menyeretnya masuk untuk upacara pernikahan terlebih dahulu. Ketika mengetahui bahwa kedua orang itu telah berhasil menikah, Hirensin sangat tidak rela, lalu mulai membuat masalah, menyuruh orang mencuri dokumen rahasia perusahaan Shen Jingyu. Untungnya, Shen Jingyu menemukannya lebih awal dan melalui kamera pengawas dengan cepat menemukan pencurinya. Tetapi pria itu sengaja melihat ke kamera saat mengenakan helm, yang membuat Zhao Wudi sedikit curiga. Namun Shen Jingyu tidak mempercayainya, langsung memanggil penjaga keamanan untuk menangkap orang itu. Tak disangka, dia malah masuk ke dalam perangkap Hirensin. Ketika Shen Jingyu tersadar dan melihat ke arah Zhao Wudi,
dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Pada saat ini, mempelai pria yang melarikan diri, Li Xian, sedang bangga karena telah berhasil melarikan diri. Tiba-tiba Zhao Wudi muncul di depannya. Melihat itu, Li Xian ingin melarikan diri tetapi dipukul dengan sangat keras oleh Zhao Wudi. Saat Shen Jingyu sangat panik, Zhao Wudi telah menangkap orang itu dan membawanya kembali. Li Xian masih ingin berjuang sekali lagi, tetapi ketika dia melihat Zhao Wudi memberikan paket data terenkripsi kepada Shen Jingyu, dia buru-buru memohon. Menyatakan bahwa semua ini dipaksakan oleh He Renxin, adik perempuannya ada di tangan He Renxin, berharap Shen Jingyu bisa memaafkannya. Untungnya, semua dokumen dienkripsi sehingga tidak banyak yang hilang. Shen Jingyu menghela napas lega, tetapi dia sangat ingin tahu bagaimana Zhao Wudi berhasil menangkap Li Xian. Zhao Wudi hanya beralasan dia adalah penjaga keamanan untuk menghindarinya. Malam itu, Shen Jingyu membawa Zhao Wudi pulang ke rumahnya. Zhao Wudi tidak percaya, nona muda keluarga Shen tidak tinggal di villa, tetapi hubungan di antara mereka adalah hubungan sewa-menyewa sehingga perlu menetapkan beberapa aturan. Shen Jingyu mengusulkan bahwa keluarga Shen pasti akan mengawasi mereka. Zhao Wudi harus berpura-pura menjadi pasangan yang saling mencintai, dan yang terpenting, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarnya. Mendengar ini, Zhao Wudi langsung tidak senang, dia sudah mengorbankan dirinya, tapi bahkan tidak punya tempat tidur. Dia mengajukan satu syarat, sofa ini nanti akan menjadi milikku, tidak ada yang boleh duduk, termasuk kamu, lihat apa? Shen Jingyu menatap pria di depannya tanpa bisa berkata apa-apa. Saat keduanya sedang berbicara, tidak ada yang tahu bahwa seorang detektif swasta diam-diam mengamati setiap gerakan mereka. Zhao Wudi sangat lapar hingga matanya berkunang-kunang, mencari ke seluruh dapur dan lemari es di rumah tetapi tidak menemukan sedikit pun makanan. Tepat ketika dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba seorang pengantar makanan membawakan 2 porsi makanan siap saji. Zhao Wudi mengira Shen Jingyu tiba-tiba berbaik hati, siapa sangka dia langsung merebut makanan itu. Melihat Shen Jingyu makan dengan lahap, Zhao Wudi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbagi sedikit dengannya. Jadi, dia mulai meyakinkan Shen Jingyu untuk tidak makan makanan ringan, harus peduli pada kesehatannya. Namun Shen Jingyu sama sekali tidak peduli, dia sendiri menikmati mie siput bakar. Melihat kata-katanya tidak berpengaruh, Zhao Wudi terpaksa merebut makanan itu. Keduanya berebut dengan sangat sengit, membuat detektif swasta itu sangat menderita, sepanjang malam bekerja keras hanya makan mie instan. Dia juga harus melihat 2 orang di seberangnya makan dengan lahap, akhirnya dia tidak tahan lagi dan mengemasi barang-barinya untuk pulang. Tak disangka pada saat ini, Zhao Wudi sedang berdiri di depan kaca, mengamati setiap tindakan lawan. Tepat ketika dia berbalik, tiba-tiba dia ditahan oleh Shen Jingyu, dia ingin menariknya untuk melakukan sesuatu. Aku tidak tahan lagi, benar-benar tidak bisa menahannya. Pernyataan yang penuh sindiran itu membuat detektif itu langsung berhenti dari pekerjaannya. Tidak mau lagi. Namun, situasi di dalam rumah seperti ini, Shen Jingyu sedang duduk di punggung Zhao Wudi, dengan sabar menyuruhnya melakukan gerakan peregangan punggung. Zhao Wudi sangat lelah hingga jatuh tersungkur ke tanah, tak disangka dia menarik Shen Jingyu jatuh menimpanya. Keduanya saling memandang, suasana di sekitar menjadi ambigu, Shen Jingyu yang malu buru-buru berdiri dan berlari pergi dan malam itu dia bermimpi-mimpi yang tidak pantas untuk anak-anak. Keesokan harinya, Shen Jingyu tiba-tiba menerima pesan permintaan bantuan. Dia yakin orang itu pasti dalam bahaya, jadi dia pergi sendirian ke tempat parkir bawah tanah. Tapi yang tidak dia duga adalah bahaya akan datang. Shen Jingyu selalu merasa ada yang mengikutinya, tetapi ketika dia menoleh, dia tidak melihat gerakan apapun. Tidak ada yang tahu bahwa Zhao Wudi telah muncul tepat waktu dan dengan cepat menangani pemuntik itu. Demi keselamatan Shen Jingyu, Zhao Wudi memasang perangkat pelacak di ponselnya. Shen Jingyu curiga ada yang membantunya, sengaja menelepon Zhao Wudi, tetapi dia mengatakan bahwa dia sedang tidur. Meskipun Shen Jingyu sedikit ragu, dia tidak mengungkapnya. Sementara itu, He Renxin tahu bahwa orang yang pergi menangkap Shen Jingyu telah gagal, dan sangat marah hingga menjadi gila. Hari itu Zhao Wudi menemani Shen Jingyu pulang ke rumah ibunya. Shen Jingyu telah menyiapkan setelan jas untuk Zhao Wudi. Meskipun di antara mereka hanya ada hubungan sewa-menyewa, mereka harus berakting sepenuhnya dan sekarang mereka bersama dalam suka dan duka, pulang ke rumah seperti pergi berperang. Zhao Wudi seperti biasa banyak bicara omong kosong, membuat Shen Jingyu langsung rileks. Untuk mempertahankan perusahaan yang ditinggalkan kakaknya, Shen Jingyu tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan semua orang di keluarga lamanya. Tidak lama kemudian kedua orang itu tiba di rumah lama,
Untuk meningkatkan kredibilitas, Zhao Wudi berinisiatif membiarkan Shen Jingyu merangkul lengannya. Paman Shen Jingyu melihat melalui kamera pengawas, melihat kedua orang itu tampak mesra seperti sungguhan, tidak seperti sedang berpura-pura. Sementara itu, pamannya berpendapat bagaimana mungkin ayam bisa bersanding dengan Phoenix. Ketika Zhao Wudi dan Shen Jingyu tiba di lantai bawah, bertemu dengan pamannya yang antusias menyambut mereka, Zhao Wudi langsung menanyakan tentang sistem keamanan di sana. Pamannya dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang berani mencuri barang-barang keluarga Shen. Zhao Wudi tidak percaya, mengatakan pamannya membual tidak perlu dibahas, dan juga mengatakan tidak ada yang berani mencuri barang-barang mereka. Bukankah aku sudah mencuri hatimu? Membuat Shen Jingyu langsung meliriknya tajam. Kemudian, keduanya naik ke atas untuk mengunjungi paman. Begitu masuk, mereka langsung dihadapkan pada kesulitan dari paman. Bukankah kamu seorang penjaga keamanan? Lihat, bagaimana sistem keamanan rumah saya. Zhao Wudi tidak melewatkan satu detail pun, bahkan luas rumah pun dia katakan dengan tepat. Namun, keamanan seperti itu pun tidak bisa menghentikannya. Mendengar nada bicara Zhao Wudi yang tidak kecil, pamannya mulai memberikan tantangan, memintanya untuk menemukan semua alat penyadap di rumah dalam waktu setengah jam. Shen Jingyu ingin menghentikannya tetapi dihentikan oleh Zhao Wudi. Dia menyuruhnya untuk percaya padanya. Segera setelah itu, waktu mulai dihitung. Dengan cepat, dia menemukan 5 alat penyadap di sudut-sudut rumah. Tepat ketika pamannya dengan bangga berpikir dia telah menang, Zhao Wudi datang ke sisinya, mematahkan kancing bajunya. Melihat pamannya masih tersenyum di luar, Shen Jingyu merasa semakin panik. Ketika kembali ke rumah, Shen Jingyu bertanya bagaimana dia menemukannya. Zhao Wudi hanya mengatakan bahwa dia mengandalkan pengalaman dan intuisinya sebagai penjaga keamanan. Shen Jingyu tidak percaya kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya apa sebenarnya pekerjaannya. Zhao Wudi bersikeras bahwa dia hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Melihat dia mengelak seperti itu, Shen Jingyu mengeluarkan sekotak lipstik, menyuruhnya menggunakan mata dan intuisinya untuk membedakan warna lipstik. Bukankah ini menyulitkan orang? Zhao Wudi mengakui bahwa membedakan warna sedikit sulit, tetapi selama itu adalah lipstik yang telah digunakan Shen Jingyu, dia bisa langsung mengenalinya. Untuk memverifikasi kata-katanya, Shen Jingyu mencoba semua lipstik dan Zhao Wudi memang menebak semuanya. Shen Jingyu tidak percaya sehingga dia sengaja merias wajah dengan cermat. Zhao Wudi tiba-tiba mendekat, dia mengira dia akan melakukan sesuatu. Tapi dia hanya menyentuh lipstik lalu mundur, bahkan tidak lupa menggoda. Tidak menciummu, kecewa ya. Shen Jingyu tidak peduli, tersenyum dan mengatakan bahwa dia kalah, tidak bisa menebak lokasi lipstik. Siapa sangka di dalam kotak tidak ada lipstik yang dipakai Shen Jingyu. Zhao Wudi menebak semua lipstik dengan benar, bertanya pada Shen Jingyu apakah ada hadiah. Shen Jingyu tertawa genit dan mencubit pinggangnya. Dengan begitu, Shen Jingyu sementara percaya leluconnya. Di malam hari, Shen Jingyu duduk di sofa, melihat kalung yang ditinggalkan kakaknya. Memikirkan penampilan Zhao Wudi di rumah lama. Hal-hal itu bukanlah yang bisa dilakukan oleh seorang penjaga keamanan biasa. Tiba-tiba mendengar suara pintu ditutup, dia berdiri hendak kembali ke kamarnya, tetapi sayangnya Zhao Wudi baru saja selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, melihat tubuh kekarnya dia langsung terkejut. Selanjutnya adalah ejekan Zhao Wudi. Saya sangat menjaga tata krama, hati-hati, yang membuatnya menghindar. Tiba-tiba dia menemukan luka di pinggang Zhao Wudi. Meskipun dia telah dibujuk olehnya, namun di dalam hatinya masih tertanam benih keraguan. Pada saat yang sama, kepala keluarga Shen juga telah mengutus orang untuk menyelidiki Zhao Wudi. Tetapi catatan keluarganya sangat bersih, tidak ada sedikit pun titik mencurigakan. Tidak ada keraguan, justru merupakan keraguan terbesar. Paman itu memerintahkan keponakannya untuk memperhatikan setiap gerak-geriknya dan menghubungi Han Rensin untuk bertindak. Tidak disangka, paman keluarga Shen adalah bos di baliknya. Keesokan harinya, Zhao Wudi sedang bermalas-malasan di ruang keamanan. Rekan kerjanya memiliki adik perempuan bernama Ma Ling yang datang mencarinya, berharap dia bisa membantu mencarikan pekerjaan. Kakak laki-laki itu membawanya menemui Zhao Wudi. Meskipun Zhao Wudi hanya seorang penjaga keamanan kecil, dia telah menikah dengan bos wanita. Dia adalah orang kepercayaan ayah direktur. Ketika melihat adik perempuan rekan kerjanya yang cantik, Zhao Wudi sesaat tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia terlalu antusias sehingga dia kembali menghalangi adik perempuan itu mencari istri bos. Rekan kerja melihatnya siap marah tetapi tidak berani. Karena Zhao Wudi adalah teman, jangan lakukan itu. Setelah itu, Zhao Wudi membawa berkas lamaran kerja,
pergi ke ruang kerja Shen Jingyu. Shen Jingyu terkejut tak henti-hentinya, ini adalah pertama kalinya ada orang yang mencarinya untuk melobi. Untungnya, orang yang direkomendasikan juga memiliki kemampuan yang tidak buruk. Bagaimanapun juga Zhao Wudi adalah suami nominalnya, dia tetap memberinya sedikit muka. Menggantikan Zhao Wudi yang senang, Shen Jingyu bertanya apakah dia telah jatuh cinta, lalu mengingatkannya bahwa perusahaan memiliki aturan perusahaan. Percintaan harus dilaporkan, untuk mencegah orang jahat menggunakan trik asmara untuk mencuri rahasia perusahaan. Mendengar itu, Zhao Wudi langsung tertawa, menyatakan bahwa meskipun dia sangat tampan tetapi sangat dapat dipercaya dan sama sekali tidak akan mengkhianati Shen Jingyu. Ma Ling, untuk berterima kasih atas bantuan Zhao Wudi, bahkan membelikannya secangkir kopi sebagai hadiah. Zhao Wudi, sebagai orang yang berpengalaman, mengingatkannya untuk bekerja dengan serius, tidak seperti kakaknya, yang sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Tepat pada saat itu, Ma Lu datang, melihat keduanya akrab, langsung cemburu, mengajari adik perempuannya untuk menjauhi pria yang sudah menikah, jangan sampai akhirnya menyesal tidak sempat. Ma Ling jelas tidak ingin mendengar kakaknya banyak bicara, dia menyapa Zhao Wudi dengan antusias lalu pergi. Zhao Wudi duduk dan tidur sampai malam. Ma Lu datang memanggilnya untuk pulang kerja, istri belum pergi, bagaimana saya bisa pergi? Dia juga hanya seorang suami takut istri, di rumah saya hanya ada 4 kata, berbicara 102, apakah Anda berani bersumpah tidak? Berbohong maka listrik padam, dan begitu Zhao Wudi bersumpah listrik padam. Waktunya sangat tepat, perusahaan mati listrik membuat seluruh sistem firewall juga dinonaktifkan. Dia buru-buru memanggil asisten untuk menanyakan penyebabnya, menemukan ada yang mencoba menyerang server perusahaan. Karena itu, dia segera meminta bantuan Satpam, tetapi telepon tidak bisa dihubungi. Situasi darurat tidak bisa menunggu, Shen Jingyu dan sekretarisnya terpaksa pergi memeriksa kotak distribusi listrik. Sementara itu, Zhao Wudi menyadari ada yang sengaja merusak, dia dan Ma Lu berpatroli di perusahaan. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas di belakang, dan ketika Ma Lu maju untuk memeriksa dia tersengat listrik hingga pingsan. Zhao Wudi buru-buru mendekatinya dan juga tersengat listrik hingga pingsan. Begitu orang berpakaian hitam itu pergi, Zhao Wudi membuka matanya. Shen Jingyu dan sekretarisnya tiba di laboratorium, mereka memeriksa situasi di dalamnya. Tiba-tiba suara keras menarik perhatiannya. Mengikuti suara itu, Shen Jingyu menemukan asistennya sudah pingsan di lantai. Dia segera mendekat untuk membangunkan orang itu, tidak disangka dia ditangkap oleh orang berpakaian hitam. Orang yang bisa masuk ke laboratorium pasti adalah karyawan di dalam perusahaan. Dia sudah tahu siapa pengkhianatnya. Mereka telah berhasil memasukkan sidik jari, tetapi Shen Jingyu tidak ingin semua hal di perusahaan berantakan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia ditarik rambutnya oleh orang berpakaian hitam, bersiap untuk memberinya sedikit penderitaan. Zhao Wudi secara ajaib muncul menyelamatkan Shen Jingyu. Dia segera mengenali trik lemah ini dan menjatuhkan orang berpakaian hitam itu. Shen Jingyu menghela napas lega. Hari itu, Shen Jingyu mengajak Zhao Wudi menghadiri sebuah pesta. Ketika tiba di lokasi, Shen Jingyu melewati sistem pengenalan wajah untuk masuk. Tetapi Zhao Wudi tidak bisa masuk karena dia tidak ada dalam daftar tamu. Zhao Wudi menatap Shen Jingyu dengan bingung, berharap dia bisa membantu. Tidak disangka Shen Jingyu juga adalah orang yang membalas dendam, bukankah dia sangat pintar? Cari cara sendiri untuk masuk, Zhao Wudi berdiri melihat istrinya pergi, merasa tidak berdaya. Dia menoleh ke penjaga keamanan di sampingnya dan menyatakan dirinya adalah bos besar. Siapa sangka wajahnya di kalangan penjaga keamanan juga terkenal, tetapi itu tidak bisa menyulitkan Zhao Wudi. Hanya sesaat kemudian, dia telah menemukan cara untuk masuk ke pesta dengan caranya sendiri. Sayangnya bertemu Han Renxin, yang masih dendam karena pernikahannya sebelumnya dirusak oleh Zhao Wudi, mengejeknya bahwa seorang penjaga keamanan kecil tidak cocok menghadiri pesta yang penuh dengan orang kaya. Siapa sangka, penjaga keamanan itu juga tahu cara menyentuh titik sakit. Saya mengikuti kata istri saya. Dia bilang pergi ya saya pergi. Shen Jingyu tidak ingin berlama-lama dengan Han Renxin, mengajak Zhao Wudi bersiap untuk pergi dari sana. Bagaimanapun juga dia sudah menyerahkan kontrak kepada Direktur Lin dari grup Qatar. Zhao Wudi mengikuti di belakang, siapa sangka detik berikutnya, seorang gadis muda tiba-tiba berlari memeluknya seperti tanaman merambat yang tidak bisa dilepaskan, membuat orang yang terlibat bingung. Gadis ini adalah nona muda dari grup Qatar, yang juga merupakan grup yang ingin diajak Shen Jingyu berdiskusi kerjasama. Dia bahkan secara khusus mengganti namanya menjadi Nian 11, Nian di dalamnya berarti mengingat masa lalu di antara mereka berdua.
Setelah berbicara, dia langsung menerkam Zhao Wudi. Zhao Wudi ketakutan hingga wajahnya memerah dan buru-buru mendorongnya menjauh. Shen Jingyu yang menyaksikan pemandangan ini juga terkejut, mendengar nona muda itu bahkan secara terbuka menyatakan cintanya kepada Zhao Wudi di depan umum. Shen Jingyu langsung cemburu. Tanpa berkata apa-apa dia berbalik dan pergi. Zhao Wudi setelah menyelesaikan urusan nona muda itu lalu mengejar istrinya. Buru-buru menjelaskan bahwa di antara mereka hanya hubungan sewa-menyewa. Dia adalah penjaga tata krama yang tidak merayu orang lain. Shen Jingyu melihat penampilannya yang miskin. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kata-katanya? Dia mendengus kesal dan hendak melangkah ke lift untuk pergi. Tiba-tiba, Direktur Lin memanggilnya kembali, menyatakan bahwa nona muda itu dan Zhao Wudi adalah teman lama, dan secara khusus mengingatkan untuk memberikan dukungan kuat kepada Shen Jingyu, memutuskan untuk menginvestasikan 1 miliar ke perusahaan mereka. Shen Jingyu hampir tidak bisa mempercayainya, dia segera menandatangani kontrak. Zhao Wudi menatap Shen Jingyu dengan tatapan membunuh. Zhao Wudi bersumpah demi langit bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Shen Jingyu awalnya datang ke sini untuk bekerja sama dengan grup Qatar. Berkat hubungan Zhao Wudi, kerjasama telah terjalin dengan lancar. Shen Jingyu berencana untuk minum bersama Zhao Wudi, tetapi Zhao Wudi terus berhalusinasi. Berita bagus seperti itu, dia buru-buru menarik tangan Shen Jingyu. Saat ini mereka tidak tahu bahwa rahasia perusahaan mereka sedang dibocorkan. Han Renxin benar-benar orang yang tidak akan menyerah sebelum mencapai tujuannya. Zhao Wudi melihat menu minuman di depannya, ada minuman romantis, menggoda Shen Jingyu apakah ada maksud tersembunyi. Benar kan? Berapa banyak orang yang menatapku, aku benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Jadi malam ini, biarkan aku tidur di ranjangmu. Melihat Zhao Wudi bercanda seperti itu, Shen Jingyu berpura-pura mabuk, maju mengangkat wajahnya bertanya, dia cantik atau nona muda dari grup Qatar yang lebih cantik? Saat ini Zhao Wudi sepertinya sudah tergerak, dia langsung mengingatkan bahwa mereka berdua hanya menikah berdasarkan kontrak, sebenarnya dia berbicara untuk dirinya sendiri. Shen Jingyu tidak menyerah, ingin terus bertanya, tetapi Zhao Wudi menghindari tatapannya dan tidak menjawab. Keesokan harinya, Zhao Wudi menerima panggilan telepon misterius, seluruh hidupnya telah diceritakan. Kemudian dia pergi ke sebuah bar, setelah beberapa saat mencari, dia dengan cepat menemukan target dan mengikutinya. Tidak disangka begitu pintu terbuka sedikit, sebuah pisau kecil sudah menusuk ke arahnya. Zhao Wudi dengan cepat menghindar. Untuk beberapa saat, keduanya bergulat, jelas Zhao Wudi lebih unggul satu tingkat. Tidak lama kemudian dia berhasil mengendalikan lawannya. Dia tidak membunuh wanita, membiarkan gadis itu hidup, tetapi pembunuh wanita itu tidak berniat menyerah. Dia menyuruh Zhao Wudi untuk minum bersamanya dan menggunakan keselamatan Shen Jingyu untuk mengancamnya. Zhao Wudi, yang maha kuasa, untuk pertama kalinya menerima kompromi, masih demi Shen Jingyu. Dia mengambil gelas anggur di meja dan meminumnya sampai habis. Tidak disangka detik berikutnya dia merasa tidak enak, kepalanya pusing. Wanita itu melihatnya dan membawa gelas anggur ke sampingnya, tanpa ragu duduk di pangkuannya, memiliki niat buruk padanya. Tidak disangka pada saat krusial, Shen Jingyu tiba tepat waktu. Baru saja Shen Jingyu sedang lembur di perusahaan, ponselnya menerima sebuah pesan, langsung muncul gambar Zhao Wudi dan seorang wanita. Melihat tindakan mereka terlihat ambigu. Shen Jingyu langsung tidak peduli lagi, segera berdiri untuk mencari tahu kebenarannya. Siapa sangka begitu tiba dia sudah melihat keduanya melakukan tindakan intim. Zhao Wudi melihat istrinya datang, buru-buru maju memeluknya, menjelaskan bahwa mereka berdua benar-benar tidak bersalah dan tidak memiliki hubungan apa-apa. Shen Jingyu melihat Zhao Wudi sepertinya sudah mabuk, tahu bahwa kejadian itu tidak seperti kelihatannya. Dia membawa Zhao Wudi pulang. Karena inersia, keduanya jatuh ke sofa, posisi mereka membuat jantung Shen Jingyu berdebar kencang. Zhao Wudi menatap bibir Shen Jingyu, merasa tenggorokannya kering ingin minum air di meja. Jelas Shen Jingyu salah paham Zhao Wudi, dia pikir dia ingin melakukan sesuatu. Tepat saat hendak berciuman, Zhao Wudi tiba-tiba menyuruh Shen Jingyu mandi, yang membuatnya seperti disiram air dingin. Amarahnya meledak, berpikir bahwa Zhao Wudi meremehkannya. Saya tidak mengerti, apa yang salah dengan saya sehingga tidak pantas untukmu? Betul, kamu tidak pantas. Dia telah jatuh cinta pada wanita di depannya, tetapi mengingat pesan dari rekan lamanya, dia tidak berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Ini membuat Shen Jingyu ketakutan. Tidak disangka dia sendiri yang membuat dirinya pingsan. Dia melihat bekas luka di tubuhnya, memikirkan kakaknya, setiap kali bertemu selalu penuh luka, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Keesokan harinya ketika Shen Jingyu bangun,
Melihat Zhao Wudi masih tidur, dia mendekat untuk membangunkannya. Zhao Wudi baru saja membuka mata sudah melihat pakaiannya dilepas. "Istri, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Tidak heran pinggangku sakit dan lututku pegal. Apakah kamu laki-laki? Apakah kamu tahu yang terbaik?" Shen Jingyu berpikir sejenak lalu memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Di sisi lain, Han Renxin mencari Nian 11, memanfaatkan perasaannya terhadap Zhao Wudi untuk memecah belah mereka berdua, demi melaksanakan konspirasinya. Nona muda yang polos itu tertipu, mulai membuat masalah untuk Shen Jingyu. Mengetahui Shen Jingyu memiliki penyakit hipoglikemia, Li Xian kemudian mengeluarkan sekotak kue. Li Xian menyatakan ini adalah hadiah dari Nian 11, Shen Jingyu tidak enak menolak, tetapi di dalam kotak kue itu semuanya terbuat dari telur, dan Shen Jingyu alergi telur. Dia ingin melihat trik apa yang dimiliki lawannya, nekat mencoba memakannya, dalam hati berdoa agar Zhao Wudi bisa datang menyelamatkannya tepat waktu. Tidak disangka detik berikutnya dia tiba-tiba pingsan. Ketika terbangun, dia melihat tatapan cemas Li Xian, dia dengan ramah memberikan air. Tapi ia sudah tahu wajah aslinya, Shen Jingyu tidak mau meliriknya. Saat ini, Li Xian terus membela diri bahwa He Renxin menggunakan adiknya untuk mengancam, ia juga terpaksa melakukan semua ini, dan dengan mendalam menyatakan cintanya. Tepat saat ini, Zhao Wudi mendorong pintu masuk, buru-buru mendorong Li Xian ke samping, dan bercanda bahwa jika nanti punya anak laki-laki akan diberi nama Zhao Jingzi, agar ia sering bercermin dan melihat dirinya sendiri. Mendengar ejekan Zhao Wudi, Li Xian tidak tahan lagi dan melarikan diri. Shen Jingyu sudah tahu rencananya, ia makan biskuit hanya untuk memancing Li Xian keluar dari perusahaan, menggunakan rencana dirinya sendiri. Zhao Wudi menegur Hem Tin Henge karena tidak seharusnya menggunakan metode berbahaya seperti itu, padahal ia tahu bahwa ia bukan orang baik tetapi masih setuju untuk berakting bersamanya. Zhao Wudi khawatir pada Hem Tin Henge. Ketika mendengar Hem Tin Henge berkata begitu, Zhao Wudi langsung terdiam. Tetapi Hem Tin Henge tidak menyadarinya, ia dengan marah mengatakan bahwa selama Li Xian dapat terhubung dengan grup kata untuk melenyapkan Zhao Wudi, maka perlu ditemukan bukti konkret. Oleh karena itu Hem Tin Henge mengambil risiko, dan juga menyalahkan Zhao Wudi karena tidak melindunginya dengan baik. Setelah mendengar itu, Zhao Wudi langsung bangkit dan meninggalkan kamar pasien, menyatakan akan pergi melenyapkan bahaya untuk Hem Tin Henge. "Zhao Wudi, kamu kembali ke sini, lindungi aku dari dekat." Sementara itu, Li Xian, yang gagal dalam misinya, dengan cepat menerima foto adiknya diculik. Ia buru-buru menelepon untuk meminta maaf dan berjanji lain kali pasti akan menyelesaikan misi. Keesokan harinya, Zhao Wudi kebetulan bertemu dengan Ma Ling. Saat keduanya sedang berbicara, Li Xian datang dari jauh, dengan penampilan seorang direktur utama perusahaan. Ia menguliahi keduanya bahwa perusahaan membayar gaji tinggi bukan agar mereka berpacaran, menyebutnya sebagai benalu, jika bukan pacaran maka adalah pelakor. Li Xian telah dipecat dari perusahaan, Zhao Wudi penasaran mengapa ia kembali. Ia mengambil kartu nama di depan Li Xian, dan menemukan bahwa ia adalah penghubung perusahaan Qatar. Zhao Wudi tidak menyerah, menyindir bahwa kontak juga seperti telepon, tidak heran semua orang ingin memukulnya. Ia mengingatkan Li Xian apakah hidungnya masih sakit, apakah masih ingat bagaimana sampai berdarah, bahwa merekrut orang seperti dia adalah aib bagi Tin Henge Kuang In, bersikap kasar dan tidak sopan, berdirilah dengan benar dan perhatikan sikap. Li Xian tidak berani melanjutkan pertengkaran, buru-buru menyindir beberapa kalimat lalu lari. Dalam rapat selanjutnya, Li Xian kembali bersikap seperti seorang direktur utama, meminta karyawan untuk mengulang rencana dan kemudian mengusir semua orang keluar. Hem Tin Henge melihatnya merasa sangat jijik, baru saja akan membalas tetapi melihat Zhao Wudi masuk. Hem Tin Henge langsung mengubah sikapnya. Saat berbicara, Li Xian meletakkan tangannya di punggung tangan Hem Tin Henge, melihatnya tidak senonoh. Zhao Wudi langsung menendang kursi Li Xian dan menyatakan bahwa ia sedang melakukan pemeriksaan rutin untuk menghilangkan risiko keamanan, berdiri tepat di samping tanpa pergi. Li Xian berpura-pura tidak melihat kehadirannya, mendekat dan berkata kepada Hem Tin Henge bahwa agar proyek perusahaan berjalan lancar, keduanya perlu bekerja sama lebih banyak. Hem Tin Henge masih mengingat dendam terakhir kali dipaksa minum alkohol, untuk membuatnya marah. Ia sengaja mengundang Li Xian makan untuk berterima kasih atas bantuannya menyelamatkan Hem Tin Henge. Kedua orang itu baru saja tertawa dan meninggalkan ruang rapat. Zhao Wudi merasa seperti orang yang tidak terlihat, wajahnya marah hingga membiru. Ketika Hem Tin Henge dan Li Xian baru saja tiba di tempat parkir bawah tanah, sikap Hem Tin Henge langsung berubah 180 derajat.
Celotehan Lisian membuatnya sangat pusing. Tepat pada saat itu, ia menerima sebuah pesan dan langsung merasa senang karena Lisian telah dipecat. Lisian tidak percaya, berpikir bahwa Theim Tin Henge tidak menyukainya sehingga tidak ingin berhubungan, tetapi ia adalah orang dari grup Kata, berpikir bahwa Theim Tin Henge meskipun tidak menyukainya tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Tetapi segera setelah itu, ia menerima telepon dari Nona Kata. Ia adalah orang jahat, bersama dengan Hirensin menipu saya. Hampir saja saya tidak bisa bertemu dengan guru. Saya beritahu Anda sudah dipecat. Lisian terus menjelaskan kepada Theim Tin Henge, tetapi tiba-tiba polisi datang dan membawanya pergi. Banyak berbuat jahat pasti akan mendapat balasan, jangan selalu memikirkan hal-hal buruk, bukan tidak ada balasan tetapi belum waktunya. Orang jahat selalu ada, hari ini sangat banyak. Pertama adalah kesamaran Tin Henge yang hancur, kemudian Hirensin dan orang lain yang terbang bersama juga hancur. Berbicara tentang orang-orang ini yang selalu merusak pekerjaan baik orang lain, jika tidak memukul mereka dengan batu bata sungguh sia-sia, Tin Henge membawa Zhao Wudi kembali ke rumah. Untuk mengisi kekosongan di hati Theim Tin Henge, Zhao Wudi segera mendedikasikan antusiasmenya. Hanya dalam beberapa menit ia memberikan semangkuk bihun siput kepada Theim Tin Henge. Dihadapkan hanya dengan semangkuk bihun siput, Theim Tin Henge justru mengasihani Zhao Wudi, langsung mengatakan bahwa keduanya makan bersama. Pada saat ini di rumah kecil ini ada 2 orang yang makan satu mangkuk. Sedangkan di rumah kecil yang lain adalah satu malam makan 2 orang. Ketika Hirensin tahu Lisian ditangkap, ia sangat marah hingga tidak ingin menyentuh wanita lagi. Tetapi justru pada saat ia marah, ia mengetahui sebuah berita, ternyata Zhao Wudi dalam daftar abu-abu telah meningkat. Tidak tahu siapa yang telah menaikkan harga. Zhao Wudi telah mencapai 10 besar daftar rekan setim dan hadiahnya juga telah berubah dari $100.000 menjadi $500.000. Dan berita ini berlanjut hingga hari kerja berikutnya. Zhao Wudi baru tahu dari mulut Tiu MP. Ia tidak mengerti mengapa seseorang menginginkan nyawanya, tetapi belum sempat bernapas. Telepon kembali menerima video penculikan Theim Tin Henge, meskipun kepalanya tertutup, tetapi pakaian Theim Tin Henge masih ia kenali, untuk memastikan kebenaran atau kepalsuan. Zhao Wudi segera menelepon Ma Ling, tetapi diberitahu bahwa Theim Tin Henge sudah keluar. Saat ini, Zhao Wudi benar-benar panik dan buru-buru pergi ke lokasi yang disebutkan dalam video. Di bangunan terbengkalai itu, Zhao Wudi bertemu dengan kelompok pertama yang menginginkan $500.000. Bersamaan dengan menekan tombol pengatur waktu, di seluruh bangunan hanya tersisa suara ratapan. Ketika orang terakhir jatuh, Zhao Wudi hanya membutuhkan 46 detik untuk sampai di depan Theim Tin Henge. Akhirnya, pengkhianat itu tetap menepati janjinya, membawa sekelompok anak buah meninggalkan lokasi pertempuran tadi. Namun yang tidak terduga adalah, Theim Tin Henge yang ingin ia selamatkan justru tidak terselamatkan. Sebaliknya, ia malah dipeluk erat oleh pembunuh wanita itu. Ternyata, sejak terakhir kali ia melepaskannya, pembunuh wanita itu selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas budi. Ketika ia tahu mereka ingin menangkap Theim Tin Henge, ia menyamar sebagai Theim Tin Henge agar mereka menangkapnya. Saat ini, ia hanya ingin bersandar di bahu Zhao Wudi sebentar. Tepat ketika pembunuh wanita itu ingin bermesraan dengan Zhao Wudi, Tiu MP sekali lagi menjadi pengganggu. Ternyata, ia diatur secara diam-diam oleh Theim Tin Henge untuk mengawasi setiap gerakan Zhao Wudi dan pemandangan barusan telah lama dikirimkan kepada Theim Tin Henge. Dengan demikian, Zhao Wudi kembali ke rumah dan bersiap untuk berlutut mencuci teh. Ia tidak menyangka Theim Tin Henge akan cemburu seperti itu, segera menjelaskan alasannya dan mengatakan bahwa ia karena menyelamatkan Theim Tin Henge jadi penuh luka di tubuhnya. Jika bukan karena Tiu MP muncul tepat waktu, mungkin kesuciannya telah direbut oleh pembunuh wanita itu. Menghadapi penjelasan Zhao Wudi, Theim Tin Henge marah sekaligus kesal, segera menyatakan ingin membatalkan pernikahan dan menuntut ganti rugi sebesar 2 juta yuan atas pelanggaran kontrak. Pada pagi hari saat sarapan, Theim Tin Henge berbicara dengan santai tentang kontrak yang akan segera berakhir tanpa menyadari bahwa keduanya tidak tega mengakhiri kehidupan saat ini. Menurut Zhao Wudi, memelihara kucing saja sudah menumbuhkan perasaan, apalagi orang yang hidup bersama. Oleh karena itu ia mengusulkan perpanjangan kontrak, tetapi Theim Tin Henge mengatakan bahwa perpanjangan atau tidak tergantung pada keinginannya. Apakah semua wanita seperti ini? Jelas-jelas di dalam hati mencintai sampai mati, tetapi berpura-pura tidak peduli, sungguh membuat orang kesal. Saat keduanya sedang berbicara, Theim Tin Henge kembali menerima telepon dari Ma Ling, yang menyatakan bahwa Hirensin telah menjadi pemegang saham terbesar kedua, mulai menuntut Theim Tin Henge. Ternyata Hirensin telah menggunakan cara-cara licik untuk memaksa pemegang saham kecil mengalihkan saham mereka kepadanya. Menurut peraturan grup Tin Henge,
pemegang saham besar dapat menuntut pemegang saham kecil, dan tujuan Hirensin adalah untuk mencegah perubahan kepemilikan saham perusahaan Tin Henge. Saat ini, THM Tin Henge tidak memiliki sertifikat kepemilikan saham, sehingga tidak dapat melawan Hirensin. Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi THM Tin Henge saat ini adalah menemukan sertifikat kepemilikan saham yang ditinggalkan kakaknya, tetapi sekarang kakaknya telah meninggal. Namun, tanpa meninggalkan petunjuk yang berguna, Zhao Wudi yang penuh keraguan, pergi ke ruang keamanan. Menghadapi Tiu MP, orang yang menyebabkan ia berlutut di depan durian, Zhao Wudi tidak menyalahkannya, melainkan memberikan contoh, menyatakan jika Tiu MP sangat kaya, ia akan menyembunyikannya di mana. Jawaban acak Tiu MP justru membuatnya tiba-tiba mengerti segalanya. Ternyata, dalam operasi 2 tahun lalu, kakak THM Tin Henge sebelum berkorban, tidak hanya memberikan kalung kepadanya tetapi juga berpesan kepadanya untuk mengingat serangkaian kata sandi. Memikirkan hal ini, Zhao Wudi segera bangkit dan berlari keluar, mungkin hanya dia yang bisa menyelamatkan THM Tin Henge sekarang. Di kantor THM Tin Henge, Hirensin sebagai pemegang saham terbesar kedua, berencana untuk mencegah perubahan kepemilikan saham. THM Tin Henge ingin menolak tetapi tidak berdaya, namun ia tetap berusaha mengulur waktu, berharap Zhao Wudi bisa menciptakan keajaiban. Sementara itu, di dalam perusahaan, THM Tin Henge melihat waktu berlalu setiap menit, sendirian dan di luar perusahaan, Zhao Wudi telah tiba di bank. Menghadapi halangan dari karyawan kecil, Zhao Wudi baru saja akan bertindak, saat itu juga direktur bank muncul. Ternyata ketika kakak THM Tin Henge masih hidup, ia telah berpesan kepada direktur bank, nanti jika ada yang datang ke kotak nomor 001 untuk mengambil barang, harus menyambut langsung. Kotak hanya menerima kata sandi, tidak menerima hal lain. Dan demikian, Zhao Wudi memulai perjalanan panjang, bahkan tidak ragu mengeluarkan $1.000. Setelah sementara meminjam sepeda listrik pengantar barang, akhirnya usaha Zhao Wudi tidak mengkhianati orang yang bertekad. Ia seperti Raja Kera kembali, membawa sertifikat kepemilikan saham yang ditinggalkan kakak THM Tin Henge, melangkah besar masuk ke ruang rapat lantai 2. Ketika mendapatkan sertifikat kepemilikan saham, THM Tin Henge langsung menjadi tegas. Tetapi Hirensin mengatakan bahwa ia tidak memiliki lebih dari 50% saham, sesuai peraturan tidak memiliki hak untuk mengurus pemegang saham terbesar kedua. Namun ketika Hirensin sedang berpuas diri, pemegang saham anonim lain dari grup THM Tin Henge muncul, Cucu segera meminta THM Tin Henge untuk menyusun kontrak. Ia bersedia mengalihkan sahamnya kepada THM Tin Henge. Dengan demikian, Hirensin tidak mendapatkan keuntungan, hanya bisa pergi dalam ketidakberdayaan. Karena tujuan perjalanan ini bukan karena saham, melainkan untuk mencari tahu 3 pemegang saham anonim di balik grup THM Tin Henge dan asal-usul Zhao Wudi. Dengan kemunculan Cucu, rahasia grup THM Tin Henge juga akan segera ia temukan dan pengawal kecil di samping THM Tin Henge adalah orang yang membuat orang gentar, Xiang Ming, yang berada di puncak daftar abu-abu. Satu-satunya hobi Zhao Wudi adalah merayu wanita, tetapi ia memiliki banyak bakat, seperti dirayu wanita. Mengenai ilmu bela dirinya, tidak ada yang berani meragukan, karena siapapun yang meragukan ilmu bela dirinya telah dikalahkan. Tetapi orang yang luar biasa seperti itu, mengapa menjadi pengawal di perusahaan teknologi ini? Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus kembali ke awal cerita. Itu adalah senja di akhir musim gugur. Awalnya musim gugur adalah musim panen, tetapi bagi Zhao Wudi, itu adalah musim gugur yang menyedihkan, karena pada hari ini, ia bersama rekan setimnya, yaitu kakak THM Tin Henge, dikhianati. Tepat di atas kapal kosong, mereka bertarung 1 lawan banyak, tetapi 2 tangan akhirnya tidak dapat melawan 4 tangan. Dalam pertempuran pengepungan, mereka dikepung rapat. Saat ini THM Tin Henge di balik perlindungan telah menyerahkan kalung dan kata sandi kepada Zhao Wudi, berpesan kepadanya untuk menjaga adiknya dengan baik dan melindungi Tiada Tara. Mengenai Tiada Tara yang ia maksud, akan kita bahas nanti. Zhao Wudi tidak mau pergi, THM Tin Henge mengambil pistol, mengarahkannya ke kepalanya, memaksa Zhao Wudi untuk pergi. Ketika Zhao Wudi pergi, THM Tin Henge tertembak peluru nyasar, dan ia meledakkan bom yang meledak di luar bersama dengan para perampok yang tewas bersama. Musiknya terlalu sedih, sampai-sampai orang mengira Zhao Wudi sudah mati. Tetapi tidak disangka, Tiu MP di ruang keamanan telah memuja sendirian. Sejak mengetahui Zhao Wudi telah naik ke daftar abu-abu, Tiu MP telah menganggapnya sebagai dewa untuk disembah, berharap suatu hari nanti Zhao Wudi juga akan membawanya terbang tinggi. Ia tidak rela hanya menjadi penjaga seumur hidup di sini. Ia juga pernah berhayal bahwa ia bisa seperti Zhao Wudi, masuk daftar terkenal.
Meskipun mengagumi, Tiu Mp hanya menganggap Zhao Wudi sebagai orang muda yang baru muncul. Melihat ekspresi terpesona Tiu Mp, Zhao Wudi memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi, dan mengatakan kepada Tiu Mp bahwa ia adalah Xiangming. Tapi Tiu Mp tidak percaya, ternyata tiada tara yang disebutkan oleh kakaknya adalah teknologi energi baru dari grup Tin NG, dan teknologi ini telah membantu mereka memimpin dunia dalam bidang energi baru selama lebih dari 10 tahun. Untuk melindungi tiada tara, kakaknya membagi kunci menjadi 4 bagian, 3 bagian diserahkan kepada 3 pemegang saham anonim dan bagian keempat ia simpan sendiri. Saat ini, THM Tin NG mengeluarkan bagian kunci dan meminta Zhao Wudi untuk membantunya melindungi semuanya sekaligus memintanya untuk melindungi cucu. Dengan pesan dari istrinya, Zhao Wudi tentu saja tidak menolak, mengambil kunci lalu hendak melangkah keluar, tetapi THM Tin NG tiba-tiba tidak lagi menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Ia khawatir akan keselamatan Triyeongo. Setelah lebih dari sebulan bersama, hatinya telah terikat padanya. Dengan pengingat Shen Tinhu agar berhati-hati, aman, aku menunggumu kembali. Triyeongo melambaikan tangan dan melangkah keluar tanpa tahu bahwa perpisahan kali ini, mereka sulit kembali ke masa lalu. Ketika Triyeongo kembali ke rumah itu sudah berantakan. Ia tahu bahwa ia akhirnya tidak bisa menghindar, jadi ia memutuskan untuk bertemu dengan dalang di balik semua ini. Saat itu, teleponnya berdering. Ternyata Han TAM tidak bisa menahan diri lagi. Triyeongo segera memintanya, kirimkan alamatnya, semua keluhan akan bertemu dan berbicara. Setelah menutup telepon, suara samar di luar rumah menarik perhatiannya. Ternyata itu adalah pembunuh wanita berpakaian hitam yang sebelumnya. Mengenai mengapa dia datang saat ini, mungkin hanya ada satu penjelasan. Karena dia mencintainya, dia tidak ingin dia bunuh diri. Meskipun tahu dia bukan lawannya, dia tetap bertindak, ingin menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk membantunya tetap tinggal. Tapi dia tidak mengerti tentang cinta, hanya dengan kaku mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menahannya. Terhadap nasihat wanita itu, Triyeongo hanya membalas dengan ucapan terima kasih lalu pergi tanpa menoleh. Tepat di gedung pinggiran kota, Triyeongo sekali lagi bertemu Han TAM. Benar-benar musuh bertemu, mata lebih merah. Saat ini, keduanya ingin saling menghancurkan. Han TAM telah mengaktifkan saklar dan di bawah kepungan sekelompok anak buah, Triyeongo ingin melawan tetapi tidak bisa berdiri, hanya bisa membiarkan lawan memukulnya. Dengan demikian, di seluruh gedung hanya tersisa keputusasaan tanpa jalan keluar. Disertai suara bip-bip monitor detak jantung, Shen Tinhu di ruang perawatan menangis kesakitan. Melihat pria yang tidak pernah manis padanya, dia memikirkan akhir yang mengerikan, yaitu dia harus menjadi janda ketika dia masih sangat muda. Semakin dia berpikir, Shen Tinhu semakin sedih. Tapi sekali lagi, apakah Triyeongo benar-benar sudah mati? Siapa pula yang membawanya kembali ke rumah sakit? Membawa misteri, melihat Triyeongo yang sudah tidak bernapas, Shen Tinhu sangat menderita, air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis seperti anak kecil, tetapi pemandangan ini membuat Triyeongo tidak bisa berpura-pura lagi, dia tertawa terbahak-bahak. Shen Tinhu mengira dia salah dengar, tetapi tidak menyangka itu adalah kebenaran. Dia bahkan berpikir itu adalah ilusinya. Ketika ditanya tentang monitor, baru diketahui bahwa Triyeongo telah melewati masa kritis, dokter baru saja melepas monitor. Pada saat itu, Shen Tinhu senang sekaligus marah, ingin memukulnya sampai mati. Dan begitulah pasangan ini terus berada di ruang perawatan. Setelah perpisahan hidup dan mati ini, Shen Tinhu semakin menghargai pria di hadapannya. Oleh karena itu, dia dengan serius mengungkapkan perasaannya kepada Triyeongo. Triyeongo awalnya ingin menganggap enteng, tetapi didesak untuk bertanya lebih lanjut. Saat ini, dia mulai ragu. Meskipun yang dihadapannya adalah dewi yang cantik dan kaya, dalam segala aspek dari penampilan hingga latar belakang, dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, di dalam hatinya dia selalu mengingat janjinya kepada kakak laki-laki Shen Tinhu, bahwa dia mendekatinya hanya untuk melindunginya, tidak ada yang lain dalam daftar hal yang dipercayakan. Shen Tinhu tidak percaya bahwa Triyeongo tidak memiliki perasaan apapun padanya. Untuk memperjelas hati Triyeongo, dia menarik monitor detak jantung, tetapi dihadapkan pada data normal di layar. Dia tidak tahu harus berbuat apa, bergumam bahwa mungkin peralatannya rusak, sengaja menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah semua itu sengaja disembunyikan oleh Triyeongo, karena sejak berada di organisasi HCBN,
Dia telah melatih dirinya untuk mengendalikan detak jantungnya agar bisa menipu musuh, dan sekarang, dia menipu hatinya sendiri. Di rumah sakit yang sama, polisi juga telah menemukan Han Han TAM dan menangkapnya atas tuduhan terkait banyak kasus kejahatan. Seiring waktu, Trieu Mo dengan cepat kembali ke posisinya, tetapi belum sempat pulih, dia sudah menerima informasi yang dibawa oleh Trieu Map. Ini adalah informasi yang Ma Lin kumpulkan melalui metode khusus dari layanan yang digunakan Han Han TAM. Di dalamnya sepertinya ada informasi terkait kasus pembunuhan Tin Tan. Trieu Mo tidak sabar membuka berkas, ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian Tin Tan. Sesuai petunjuk dokumen, ia mengakses sebuah situs web. Di sana terpajang foto-foto saat Tin Tan diserang dan detail proses pengepungan. Jelas ini adalah konspirasi pembunuhan yang disengaja. Mereka ingin mengambil nyawa Tuong Min sejak awal. Orang misterius dari jauh telah membuka pintu rumah. Melalui tirai di dalamnya, seorang wanita dengan tubuh jam pasir terikat mata, tangan terikat di belakang di koridor. Trieu Mo tidak ragu, karena dia sudah menebak siapa itu, langsung mendekat dan melepas topengnya. Tapi tak disangka di dalam rumah tiba-tiba menyemprotkan gas beracun. Tak lama kemudian sebuah pengumuman terdengar, menyatakan bahwa setelah 1 menit racun akan bekerja. Saat ini ada 2 pil di atas meja. 1 pil adalah penawar racun, dan pil lainnya adalah racun, meminta mereka untuk memilih sendiri. Hal yang paling tidak ingin dia percayai adalah kedua pil ini dimasukkan oleh pembunuh wanita itu sendiri dan dia adalah kaki tangan mereka. Ketika Trieu Mo menyadari kebenaran, wanita itu tidak bisa menahan diri dan menyerang. Bagi organisasi yang telah membesarkannya, dia hanya bisa mematuhi perintah, meskipun tahu dia bukan lawan Trieu Mo, dia tetap tidak ragu. Demikianlah, 2 orang di dalam ruangan, satu sisi melancarkan serangan mematikan, satu sisi lagi tidak lupa mencurahkan perasaan. Bercanda sebentar, Trieu Mo tetap serius bertanya tentang kebenaran operasi CHM Long, tetapi pembunuh wanita itu mengatakan bahwa dia tidak tahu. Namun dia tahu rahasia operasi CHM Long, yaitu tujuan untuk memancing Trieu Mo ke sini. Ternyata target sebenarnya dari organisasi mereka adalah keluarga Shen. Ketika Trieu Mo terganggu, dia dipukul di belakang kepala. Trieu Mo sudah lama tidak kembali, Shen Tinhu baru menyadari bahwa dia menghilang. Ketika bertanya, baru diketahui ia pergi mencari rahasia di balik organisasi Han Han TAM. Khawatir hal buruk terjadi, Shen Tinhu segera mencari alamat Rainbow Hotel di komputer. Tetapi saat itu, ia menerima telepon dari pamannya, yang menyatakan bahwa keuangan grup Shen Tinhu memiliki masalah besar, dan ia perlu segera kembali ke keluarga untuk berunding. Namun, ketika ia bertanya kepada Ma Lin, ia diberitahu bahwa perusahaan tidak memiliki masalah keuangan. Tetapi ketika ia kembali, baru diketahui pamannya ingin ia mengalihkan grup Shen Tinhu kembali ke dalam keluarga. Shen Tinhu tanpa ragu menolaknya. Meskipun paman Shen Tinhu, sebagai orang dewasa dalam keluarga, pernah menggunakan trik untuk membeli kembali grup Shen Tinhu, tujuan akhirnya hanya untuk memastikan kelangsungan bisnis keluarga. Penolakan Shen Tinhu membuatnya sangat marah. Segera setelah Shen Tinhu pergi, paman tiba-tiba mengalami serangan jantung parah dan meringkuk di lantai. Tapi ketika dia hendak mengambil obat, seseorang menendang botol obat itu. Ternyata sejak dulu, selalu ada alasan mengapa burung tidak bisa mencari makan sendiri. Melihat paman terbaring tak bergerak di tanah, tanpa sandaran lagi, paman mulai terlalu sombong, sama sekali tidak tahu bahwa tongkat tetua berbentuk kepala naga yang tergeletak di tanah telah merekam segalanya. Dan rahasia ini mungkin hanya Trieu Mo yang bisa memecahkannya. Saat ini, Trieu Mo juga dalam bahaya, diikat erat oleh organisasi misterius dengan rantai besi di koridor. Barulah saat ini, ia melihat wajah asli kelompok orang ini. Ternyata mereka sudah mengincar keluarga Shen sejak awal, semua orang datang karena Fo Song. Namun korban tak berdosa pertama, Tin Den, justru menjadi orang pertama yang tewas karena Fo Song. Saat ini, Tuong Min sudah terjebak dan keluarga Shen juga sudah berganti pemilik. Bencana yang terkait dengan keluarga Shen akan segera dimulai dan bagaimana Shen Tinhu yang lemah bisa melawannya. Trieu Mo tidak beruntung jatuh ke tangan pembunuh wanita Ali dan ia mulai menggunakan semua strateginya, berusaha menggunakan trik pria tampan untuk membuat Ali mengampuninya. Tapi Ali sudah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Sekarang, ayam betina itu sudah di depan mata. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dan demikianlah, Trieu Mo diikat erat di Rainbow Hotel agar Ali bisa mengatur sesuka hati. Ketika dia senang, dia memotret,
di lain waktu dia menggoda Trieumo. Saat ini, Trieumo seolah-olah telah menjadi pengantin barunya. Tapi di dalam ruangan ini, meskipun sang wanita memiliki niat, sang pria tidak peduli. Sementara itu, di ruangan lain, Shen Tinhu sangat khawatir karena meskipun dia menelepon berkali-kali, dia tidak bisa menghubungi Trieumo. Maka, ia teringat pamannya, Ham Trung Tien. Segera setelah pamannya meninggal, pamannya langsung menggantikan posisinya di hari yang sama, pemegang jabatan presiden dan segera mengadakan rapat pemegang saham tanpa henti. Jelas ada sesuatu yang tersembunyi. Namun dalam percakapan telepon, pamannya bersikeras bahwa Shen Tinhu lah yang membuat paman marah sampai mati, yang membuatnya semakin sulit untuk membela diri. Dia terpaksa buru-buru menutup telepon, tetapi setelah itu, laporan yang dibawa Ma Lin sekali lagi mengkonfirmasi bahwa penyebab kematian pamannya adalah penyempitan arteri koroner yang berlebihan, yang menyebabkan infark miokard karena kemarahan yang berlebihan. Karena marah, seketika Shen Tinhu merasa seperti langit runtuh, tetapi satu-satunya pria yang ingin dia andalkan tidak tahu di mana. Akhirnya, Ali tetap mengeluarkan ponsel agar Trieumo bisa menjawab, tetapi demi keselamatan Shen Tinhu, Trieumo tetap memilih untuk berbohong padanya, menyatakan bahwa dia sedang minum-minum dengan teman-teman, memintanya menunggunya di kantor dan akan menjemputnya pada malam hari. Bersamaan dengan itu, dia juga sengaja menyebutkan tentang pangsit ketumbar, ternyata ini adalah kode rahasia di antara mereka berdua, digunakan untuk memberi sinyal saat dalam bahaya, bersiap-siap. Setelah menutup telepon, Shen Tinhu mulai merencanakan tindakan. Trieumo saat ini sudah dalam situasi berbahaya, Shen Tinhu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia segera mengumpulkan semua penjaga keamanan perusahaan untuk kembali. Pria itu meminta mereka untuk bersiap-siap, karena Shen Tinhu menduga malam ini pasti akan ada pertempuran sengit. Tetapi ketika Trieumo Map sedang melakukan pemeriksaan rutin, dia tidak sengaja bertemu dengan 3 orang bertopeng. Di mana ada perampok, di mana ada Trieumo Map. Melihat beberapa orang menyelinap, Trieumo Map segera menghentikan mereka dan memanggil staf ruang pengawasan untuk membantu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba muncul seorang pria berbaju hitam di belakangnya, yang membuatnya berkeringat dingin. Tetapi dengan keunggulan fisik, Trieumo Map tetap berhasil mengalahkan beberapa orang lalu buru-buru melarikan diri. Tepat pada saat Trieumo Map diserang, di Hotel Rainbow, Trieumo juga sedang mencari segala cara untuk melarikan diri. Setelah minum anggur Ali, Trieumo tiba-tiba berdiri, lalu menggerakkan rantai di tubuhnya. Ternyata, dia sudah lama melepas sekrup kursi dengan tangan kosong. Menghadapi situasi tak terduga ini, Ali tetap tenang, karena dia tahu bahwa pria ini selalu bisa memberikan kejutan. Demikianlah, Trieumo berhasil mengambil penawar racun dari tas Ali dan buru-buru pergi, meninggalkan seluruh hotel hanya Ali yang bersedih sendirian. Ketika Trieumo meninggalkan hotel, Trieumo Map juga buru-buru berlari dari lantai bawah tanah ke lantai 2, memberitahu Shen Tinhu tentang bentrokan dengan perampok yang baru saja terjadi di bawah tanah. Trieumo Map segera meminta Shen Tinhu dan adik perempuannya bersembunyi di tangga, menyiapkan tongkat gading, sementara dia sendiri memegang pintu utama. Dengan demikian, Trieumo Map sendirian di ruangan itu, berjuang melawan sekelompok penjahat. Suara dingin yang bergema membuat jantung Shen Tinhu berdebar kencang. Tepat ketika Trieumo Map hampir dikalahkan, sesosok bayangan muncul, ternyata Trieumo kembali, seperti San Gokong turun ke bumi, mengalahkan semua penjahat. Tapi sehebat apapun Trieumo, pada akhirnya dia tetap tidak bisa menghindari serangan wanita. Ketika Trieumo membuka pintu menuju tangga, Ma Lin mengira itu orang jahat, segera memegang tongkat berniat memukul, tapi dihentikan. Tak disangka Shen Tinhu kembali menyerang, menghadapi pukulan tak terduga, Trieumo dipukul dengan telak. Dia belum pernah diperlakukan seperti itu, bingung, tapi kemudian merasa kasihan karena dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul. Trieumo dibantu Shen Tinhu untuk duduk di kursi, sementara Ma Lin berlari ke kamar untuk memeriksa kondisi kakaknya. Saat ini, di luar kamar hanya tersisa Shen Tinhu dan Trieumo. Keduanya menghargai momen kelahiran kembali setelah bencana ini. Shen Tinhu bahkan proaktif mencium Trieumo. Tapi sepertinya takdir tidak mengizinkan. Setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu yang berisiko, Trieumo Map muncul untuk mengganggu. Ketika krisis terselesaikan, Trieumo Map juga menerima hadiah besar, yang membuatnya merasa dicintai. Sementara itu, di dalam grup Shen Trung Tien menjadi gila, ia segera menjatuhkan karyawannya ke tanah karena telah merusak pekerjaannya. Tepat pada saat itu, ia menerima informasi tentang kepala ilmuwan, Fo Song, dari karyawannya dan memutuskan untuk tidak menyerah, lalu membawa Dr. Chow ke atap malam itu dan segera menyerang dengan alat ancaman. Akhirnya,
Dr. Chow tidak tahan dengan penyiksaan mereka, setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Semua orang sangat penasaran dengan Fo Song. Triungo juga demikian karena dia belum pernah melihatnya. Shen Jingyu hanya mendengar sedikit. Mengenai hal ini, Shen Jingyu memutuskan untuk membiarkannya melihat sendiri. Dia membuka komputernya dan Wu Shuang ditampilkan di depan kita. Berbicara tentang cinta, itu tidak pernah menjadi urusan satu orang. Jika itu urusan satu orang, Shen Jingyu sudah menyelesaikannya sendiri. Menghadapi setiap perasaan Shen Jingyu, Zhao Wudi menolaknya setiap kali. Cerita kembali ke ruang bawah tanah, Xiao Mapan dan Ma Ling telah memblokir jalan para penjahat, dan dengan sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa, turun dari mobil dan ingin berdebat dengan mereka. Untuk menunda waktu, memungkinkan Ma Ling untuk menelepon meminta bantuan. Pria berbaju hitam juga tidak bodoh, dengan sigap meraih tongkat dan turun dari mobil, menghadapi situasi yang hampir tidak terkendali. Xiao Mapan masih menunjukkan keberanian yang pantas, langsung menghadapi beberapa penjahat di tempat kejadian. Dikatakan bahwa sekuat apapun lawan, ia pasti memiliki kelemahan, sementara Xiao Mapan berusaha melawan, Ma Ling ditangkap oleh mereka, bahkan langsung pingsan. Dan kemudian Xiao Mapan dan semua orang ditangkap, ditarik ke dalam mobil dan dibawa pergi. Sementara itu, Dr. Yo membawa kabar baik kembali ke perusahaan intelijen. Terhadap mantan anggota ini yang tidak bergerak karena uang, Shen Jingyu sangat berterima kasih, dan segera menyatakan rasa terima kasihnya. Sekaligus memberitahu Dr. Yo bahwa dia telah mengatur orang untuk menjemput kekasih dan anak-anaknya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, telepon berdering, ternyata itu adalah kelompok bertopeng tadi. Melihat Ma Luk dan saudara-saudaranya diikat bersama dengan putri Dr. Yo, Shen Jingyu segera panik, menghadapi peringatan para penjahat. Untuk pertama kalinya, Dr. Yo merasakan bahaya, terus-menerus gagap tanpa henti. Tepat pada saat ini, Shen Jingyu menerima pesan dari Zhao Wudi, memintanya untuk menstabilkan situasi dengan Dr. Yo dan memberinya waktu setengah jam untuk melakukan penyelamatan. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, sepanjang jalan Shen Jingyu tidak membiarkan Zhao Wudi melihat wajah baiknya. Sejujurnya, jika tidak terlalu peduli, bagaimana mungkin dia begitu mudah cemburu? Zhao Wudi menyadari hal ini dalam hati Shen Jingyu, tetapi mungkin karena sudah memiliki perasaan, dia menjadi lambat, tidak lagi lincah dengan gadis-gadis lain, juga tidak lagi banyak berkata-kata manis. Keduanya begitu saja, diam-diam berhenti di tepi laut di tengah jalan. Bagi mereka, jalan yang telah mereka lalui benar-benar tidak mudah. Jika tidak ada dukungan dan dorongan satu sama lain, mereka juga sulit mencapai titik ini. Shen Jingyu berkata kepada Zhao Wudi, tempat ini adalah tempat dia dan kakaknya berpisah, tempat dia terakhir kali melihat kakaknya. Tapi dia tidak mengerti mengapa Zhao Wudi begitu memahaminya. Bahkan apa yang dia suka makan dan kenakan, dia tahu dengan sangat jelas. Tapi menghadapi pria di depannya, Shen Jingyu tidak bisa menahan diri, ingin mencintai dengan tulus sekali, tapi sengaja dihindari oleh Zhao Wudi. Hatinya sakit, dan saat Shen Jingyu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, Zhao Wudi memutuskan untuk mengikuti hatinya, gila sekali bersamanya. Membawa suasana yang ambigu, pasangan muda itu berciuman sepanjang perjalanan kembali ke kamar. Saat ini mereka tidak ingin berpisah sedetik pun. Mereka menggunakan baik saat membuka pintu atau membuang pakaian, semua itu adalah tindakan yang menyertai. Pemandangan ini seperti netizen yang setengah tahun tidak makan daging, daging belum sempat dimakan. Mengenai badai tadi malam, keduanya masih belum habis perasaannya. Tapi suara pesan yang berdering menarik Zhao Wudi kembali dari suasana ambigu. Itu adalah video tentang Shen Jingyu yang disakiti, dengan alamat yang sama. Bagi Zhao Wudi, membalas dendam untuk Shen Jingyu adalah hal terpenting di depan. Meskipun tahu bahwa pihak lain punya rencana, dia tetap memutuskan untuk pergi menemuinya. Sendirian, Zhao Wudi memutuskan untuk pergi memeriksa, tetapi tidak ingin Shen Jingyu khawatir, jadi dia berbohong bahwa Xiao Mapan memanggilnya ke perusahaan. Setelah itu, dia bergegas pergi. Melihat ke Hotel Rainbow yang misterius ini, Zhao Wudi memiliki firasat yang tidak bisa dijelaskan. Melalui tirai yang familiar, dia melihat Ali. Terhadap pria pengkhianat ini, Ali tanpa basa-basi memberinya obat. Dan dengan demikian, Zhao Wudi sekali lagi jatuh ke dalam perangkap serigala. Tepat pada saat itu, telepon Shen Jingyu juga menerima pesan serupa. Ketika dia membuka video, Shen Jingyu terkejut. Meskipun kakaknya sudah lama meninggal, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat kejadian kematian kakaknya. Membawa kemarahan dan keinginan mendesak untuk menyelamatkan suaminya, Shen Jingyu memimpin seluruh pengawal perusahaan, tiba di depan rumah. Saat ini,
dua wanita terpenting dalam hidup Zhao Wudi muncul di sini. Ini juga pertama kalinya Shen Jingyu bertemu Ali setelah perpisahan di rumah nenek. Berbicara tentang wanita terhadap wanita, mereka pasti tidak bisa berdamai. Melihat pasangan muda di depannya sedang bercengkrama hangat, Ali tidak tahan lagi, segera mendorong Zhao Wudi ke bawah. Untungnya Xiao Mapan dengan sigap menyelamatkannya. Terhadap pertemuan kembali setelah momen ambigu ini, Zhao Wudi merasa sangat menghargainya, memeluk Shen Jingyu erat-erat tidak mau melepaskannya. Xiao Mapan melihat itu mulai memberi isyarat kepada semua orang untuk masuk ke dalam rumah. Tepat ketika keduanya sedang bermesraan, sebuah foto lagi menghancurkan segalanya. Di dalam kamar, Shen Jingyu melihat sebuah foto. Itu adalah adegan kakaknya dan Zhao Wudi saling menodongkan senjata. Hal ini membuat Shen Jingyu curiga, jangan-jangan kesuciannya diserahkan kepada musuhnya. Saat ini, dia mulai panik. Melihat sekeliling ruangan yang penuh dokumen, Zhao Wudi baru tahu, wanita yang terlihat tidak bisa menyakiti siapapun ini, sebenarnya menahan diri begitu dalam. Tapi dia tetap dengan tegas memberinya jawaban, yaitu Shen Zongtian tidak dibunuh olehnya. Dia langsung merebut pistol itu, melemparkannya ke meja, dan dalam pelukan dengan Zhao Wudi, hati Shen Jingyu kembali melunak, karena dia tidak tahu harus memilih bagaimana. Semakin dia berpikir, semakin dia sedih, dan akhirnya dia mendorong Zhao Wudi menjauh. Dia tidak mengerti mengapa kehormatan begitu penting, membuat mereka tidak segan membunuh teman-teman mereka. Menghadapi kecurigaan kekasihnya, Zhao Wudi dengan tegas mengungkapkan kebenaran, menodongkan pistol ke dadanya, mengatakan kepada Shen Jingyu bahwa dia jujur. Jika dia tidak percaya padanya, tembak saja. Pada saat itu, Shen Jingyu berdiri diam di tempat, tetapi kemudian dia roboh. Karena dia bukan orang yang tidak berperasaan, bagaimana mungkin hatinya tidak sakit. Tapi melihat Zhao Wudi akan pergi, dia merasa tidak tega. Konon perasaan di dunia ini sulit untuk ditandingi, dan dalam pertemuan terakhir dengan Bos Hu, pembunuh Ali melaporkan untuk terakhir kalinya. Ini adalah tindakan terakhir, dia berencana untuk mengakhiri segalanya, menerima uang terakhir dan pensiun, karena dia takut dia akan bertemu pria lain yang membuatnya terguncang. Dan begitu saja, Ali pergi ke ruang bawah tanah perusahaan Shen Jingyu dan menelepon Zhao Wudi. Mungkin ini adalah terakhir kalinya kedua teman lama ini bertemu. Zhao Wudi masih datang tepat waktu, tetapi menghadapi mobil yang berkedip-kedip, dia tidak melihat Ali. Saat Zhao Wudi ragu-ragu, Ali mulai menyerang dari belakang, setiap gerakan seolah ingin mengambil nyawanya. Tapi untuk membunuh seseorang, tidak hanya dibutuhkan kemarahan tetapi juga kekuatan. Jelas kekuatan Ali tidak sebanding dengan Zhao Wudi. Namun, terhadap wanita ini, kekalahan kali ini membuat Zhao Wudi bertanya-tanya. Ketika melihat Ali mengeluarkan senjata, dia tahu dia sudah bertekad, ingin menyelesaikannya sampai akhir. Konon, jika saja Zhao Wudi mencium Ali sebelumnya, mungkin tidak akan menghadapi momen terakhir ini. Ali tidak meninggalkan sedikit pun perasaan, dan dengan demikian, suasana di ruang bawah tanah dipenuhi bau darah. Hal-hal seperti itu sebaiknya dikurangi. Saat ini, Xiao Mapan belum sempat mendapatkan kepercayaan, sudah dirobohkan oleh pembunuh wanita berkaki panjang. Jika tidak ada bantuan dari Xiao Mapan, Zhao Wudi tidak akan ditangkap semudah itu. Bersamaan dengan suara darah Ali yang mendidih, Bos Hu dan anak buahnya muncul, ternyata mereka sudah lama bersembunyi di sini. Bersamaan dengan penyerahan uang dan barang, Bos Hu menarik Zhao Wudi ke dalam mobil dan membawanya pergi, dan Ali juga menerima jumlah uang terakhir yang layak diterimanya. Terhadap Xiao Mapan yang tergeletak di tanah, Ali tidak menusuknya lagi, tetapi Zhao Wudi yang jatuh ke tangan Bos Hu tidak seberuntung itu. Di sebuah reruntuhan di pinggiran kota, untuk menekan Zhao Wudi, Bos Hu mengungkapkan lokasi Wushuang dan bahkan menggantungnya. Namun, meskipun demikian, Zhao Wudi tetap tidak mengungkapkan hal yang berkaitan dengan Wushuang. Menggantikan Zhao Wudi yang begitu keras kepala, Bos Hu juga tidak memanjakannya, langsung menggantungnya tinggi-tinggi, membuat Zhao Wudi berada dalam situasi yang sangat genting. Dan tepat pada saat itu, sebilah pedang kecil tajam memotong tali gantung, ternyata Ali dan Xiao Mapan telah tiba. Terhadap bantuan tepat waktu dari Ali, Zhao Wudi sangat berterima kasih. Dan kemudian keduanya mulai berbicara tentang kehidupan di balik pagar. Mungkin sampai saat ini, Ali baru pertama kali merasa dihargai. Karena belum pernah ada yang peduli dengan profesinya, juga tidak ada yang peduli mengapa dia menjadi seorang pembunuh. Menurut perkataannya, sekali memilih, tidak ada jalan kembali. Jika bisa memilih lagi,
dia pasti akan memulai dari awal lagi. Ketika Ali pergi, Zhao Wudi dan Xiao Mapan mulai menginterogasi Bos Hu dengan ketat, menggunakan metode lawan untuk memperlakukan mereka. Bos Hu sekarang juga sangat merasakan bagaimana rasanya digantung. Akhirnya dia tidak tahan, mengungkapkan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Bai Dabang. Mengenai Bai Dabang yang disebutkan oleh Bos Hu, belum pernah ada yang melihat orang ini, hanya saja dia telah menyusup ke dalam grup Shen. Tepat pada saat itu, bawahan Shen Zongtian telah tiba di perusahaan Shen Jingyu, bahkan langsung menarik Shen Jingyu ke dalam mobil. Ketika Zhao Wudi menerima informasi, semuanya sudah terlambat, dikatakan Bai Dabang memiliki banyak hadiah, dan rekan tim Zhao Wudi hanyalah salah satunya. Dengan demikian, di bawah dominasi fisik lawan, dia terpukul mundur beberapa meter, tetapi kekuatan cinta tidak terbatas. Di bawah teriakan Shen Jingyu, Zhao Wudi seperti disuntik darah ayam, memulai serangan balik yang spektakuler. Dengan pukulan kait kiri, lawan langsung kalah. Tetapi tepat ketika kemenangan sudah di tangan, kemunculan sepasang kaki panjang lagi menghancurkan segalanya. Sampai saat ini, kita masih belum bisa menentukan identitas Ali. Jelas dia baru saja mengajak Zhao Wudi pergi bersama. Sebelum berangkat bahkan mengatakan bahwa menyelamatkan wanitanya setidaknya membutuhkan 1 juta. Ternyata, Ali adalah pembunuh terbaik di organisasi rahasia dan dia juga tidak bisa lepas dari kendali organisasi. Langsung mengeluarkan pistolnya, berbicara tentang kecepatan mengangkat tangan, Ali pasti yang pertama karena dia tahu peluru tidak punya mata. Tepat pada saat ini, Zhao Wudi tiba-tiba melancarkan serangan tendangan. Dengan kerjasama sempurna Ali, ketiga orang itu akhirnya dibebaskan. Sampai saat ini, Bai Dabang akhirnya menggunakan teknik pembunuhnya, disertai dengan menekan tombol kendali jarak jauh di ponsel. Seorang pria tiba-tiba muncul, pemandangan ini benar-benar mengejutkan mereka, karena pria ini adalah Shen Zongtian yang selalu mereka rindukan. Berbicara tentang Shen Zongtian, otaknya awalnya rusak parah, di bawah teknologi gelap organisasi rahasia, tubuhnya juga telah mereka gunakan sebagai percobaan hidup. Saat ini, dia adalah kombinasi sempurna antara manusia dan mesin. Di bawah kendali jarak jauh Bai Dabang, Shen Zongtian telah menyerang Zhao Wudi dalam amukan. Tetapi terhadap saudara yang pernah menyelamatkannya, Zhao Wudi tidak tega membalas. Tepat ketika Shen Zongtian melakukan pukulan berat terakhir, Shen Jingyu tiba-tiba menghalangi di depannya. Saat ini, kesadaran Shen Zongtian tampaknya telah terbangun, gambar adik perempuannya terus muncul di kepalanya, meskipun Bai Dabang memanipulasi kendali seperti apapun, itu tidak lagi berpengaruh. Menyadari situasinya tidak baik, Bai Dabang berbalik dan melarikan diri, tetapi di depan Zhao Wudi, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ketika penjahat itu dikuasai, suara sirene polisi juga berbunyi, dan Ali telah menghilang tanpa jejak. Terhadap Shen Zongtian, yang telah menyebabkan kematian Paman Chu, juga tidak bisa lepas dari dakwaan, dia juga akan ditangkap polisi karena pembunuhan. Di akhir cerita, Zhao Wudi masih menepati janjinya, keduanya mengadakan pesta pernikahan susulan di kapal pesiar. Shen Jingyu, apakah kau mau menikah denganku? Dia langsung setuju, keduanya berpelukan dan berciuman dengan bahagia.